أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memudahkan kita untuk melakukan kegiatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang definisi tagut, bahwa tagut itu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Bahwa tagut apa yang seseorang hamba itu melampaui batas, min ma'budin, melampaui batas dari sisi penyembahan peribadatan, au matsbu'in, atau dia melampaui batas dari sisi pengikutan, au muta'in, ataukah dia melampaui batas di dalam ketaatannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala, wat tawagitu katsirah wa ru'usuhum khamsa. Dan togut-togut itu ada banyak. Jadi togut segala sesuatu yang keluar dari ketaatan kepada Allah, itu togut. Maka penulis mengatakan togut itu banyak. Bahkan tidak ada batasannya untuk togut ini. Akan tetapi ru'usuhum khamsah, kata penulis. Jadi kita telah mengetahui bahwa togut itu luas, umum. Segala sesuatu yang keluar dari ketaatan kepada Allah itu dinamakan togut. Melampaui batas, keluar dari batasan syariat, keluar dari batasan ketaatan kepada Allah, keluar dari batasan pengikutannya kepada Nabi, itu tagut. Dan kepala mereka dari tagut ini ada 5, kata penulis rahimahullahu ta'ala. Yang pertama adalah syaitan. Yang kedua adalah seorang hakim yang mengubah hukum Allah
Yang ketiga adalah orang yang berhukum dengan hukum selain Allah. Yang keempat adalah orang yang mengaku mengetahui perkara gaib. Kemudian yang terakhir adalah orang yang diibadahi dari selain Allah dalam keadaan dia ridho. Jadi inilah 5 perkara dari kepala-kepala tagut, pimpinan-pimpinan tagut. Maka adapun yang pertama, kata penulis rahimahullahu taala, al-awwalu asy-syaitanu ad-da'i ila ibadati ghairillah. Wad dalilu qauluhu ta'ala, alam a'had ilaikum ya bani adam alla ta'budu asy-syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kata penulis yang pertama adalah syaitan yang mengajak kepada ibadah kepada selain Allah. Syaitan yang mengajak kepada peribadatan kepada selain Allah, mengajak kepada kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah taala, alam a'had ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan. Bukankah aku telah memerintahkan kepada kalian, telah mengambil janji kepada kalian, wahai anak cucu Adam, agar jangan sekali-kali engkau beribadah kepada syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Maka jangan sekali-kali engkau beribadah kepada syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang sangat nyata bagi kalian. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Dan hendaklah kalian beribadah kepadaku, karena sungguh ini adalah jalan yang lurus. Walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Dan sungguh syaitan itu telah menyesatkan banyak dari kalangan manusia. Tidakkah engkau berfikir akan hal tersebut? Tidakkah engkau berakal akan hal tersebut? Sehingga berhati-hati, sehingga menjadikan syaitan itu sebagai musuh, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, bahwa fattakhidhuhu aduwa, bahwa syaitan adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah dia sebenar-benar musuh, musuh yang nyata bagi kita, yang akan menghancurkan agama kita, yang akan menghancurkan akidah kita, yang akan menghancurkan tauhid seseorang. Itulah syaitan. Maka bentuk peribadatan kepada syaitan itulah taat kepada syaitan. Allah mengatakan, janganlah sekali-kali kalian beribadah kepada syaitan. Artinya janganlah kalian taat kepada mereka. Karena ketaatan ini adalah bentuk peribadatan. Bentuk peribadatan kepada syaitan. Makanya itu para dukun,
penyihir, maka mereka telah dicap kafir oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mengapa? Karena mereka mengambil janji kepada syaitan, membuat janji kepada syaitan. Artinya mereka taat kepada mereka. Artinya mereka beribadah kepadanya. Untuk bisa mengetahui perkara gaib walaupun syaitan itu berbohong. Untuk bisa melakukan hal ini hal itu. Mereka rela korbankan agama mereka demi sebuah ketaatan, demi sebuah ilmu yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syaitan itu sangat bersemangat tatkala ada seseorang yang terjatuh di dalam kesyirikan. Dan di dalam Al-Quran disebutkan bahwa syaitan itu ada dua jenis, ada dua kalangan. Ada dari kalangan jin dan ada dari kalangan manusia. Jadi syaitan itu bisa juga yang mungkin kita lihat dia berdiri di mimbar-mimbar, yang mungkin kita lihat dia berceramah ke sana ke sini, tapi ternyata dia syaitan. Dia mengajak kepada kesyirikan, dia mengajak kepada kemungkaran. Minal jinnati wan nas. Ada syaitan dari kalangan jin, ada syaitan dari kalangan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin adu syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura." Dan sungguh kami telah jadikan pada setiap nabi itu ada musuh. Syaitan-syaitan dari kalangan jin dan syaitan-syaitan dari kalangan manusia. Yang mana mereka itu saling berwasiat, saling menyampaikan sebuah perkataan yang indah agar manusia itu tertipu. Karena kadang sebagian manusia tatkala melihat seseorang, oh telah berjubah, telah berjenggot, sehingga mereka gampang tertipu dengan ucapan mereka. Padahal yang mereka ucapkan adalah ucapan kesyirikan. Padahal yang mereka sampaikan adalah perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak dari kalangan manusia itu tertipu. Banyak dari mereka tidak sadar bahwa mereka telah ditipu. Makanya para dukun itu paranormal, apa yang mereka ucapkan? La ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, sallu ala nabi. Ucapan-ucapan ibadah, kalimat-kalimat yang mulia yang mereka ucapkan. Tapi apa perbuatan-perbuatan mereka? Tapi apa yang mereka lakukan? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang muslim itu penting untuk di tiap harinya dia hidupkan dirinya di atas ilmu, sehingga dia bisa tahu, sehingga jelas baginya, sehingga ilmu itu menjadi pembeda antara orang yang bertauhid, antara orang yang melakukan kesyirikan. Walaupun dia berjubah, walaupun dia berjenggot, walaupun dia dipanggil ustaz, walaupun dia dipanggil kiai, walaupun dia dipanggil habaib, tapi orang yang berilmu,
Dia tahu bahwa dia bukan ustadz. Dia tahu bahwa mereka adalah pelaku-pelaku kesyirikan, orang-orang yang mengajak kepada kesesatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu penting seseorang untuk terus-menerus bersemangat di dalam mempelajari ilmu agama ini, agama Allah Subhanahu wa taala, agar hatinya itu bisa menjadi pembeda antara kebenaran dan kebatilan, agar hatinya itu bisa meneranginya kepada jalan yang benar, siratum mustaqim, jalan yang lurus yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini pimpinan tagut yang pertama, yaitu syaitan yang mengajak kepada ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.